Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 236, Bertingkah Sok, 6. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Melihat Ted masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, guru yang berbicara tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ada apa dengan Pak Ted? Dia tidak terlihat baik sejak dia datang ke Park City dan emosinya juga sedikit berapi-api. Pada saat itu sebelumnya, dia tiba-tiba tampak cerah kembali. Dia bahkan tidak berkedip dan tidak bersemangat sama sekali ketika dia melihat penyihir elemen ganda, dan sekarang, dia bahkan sedikit mengernyit. Guru yang berbicara tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin penyihir berelemen ganda tidak berharga di mata Tuan Ted. Yun Feng memegang tangan Mu Xiaojin dan kembali ke hotel tempat mereka menginap. Ketika mereka bertiga masuk ke kamar, Mu Changhai menatap Yun Feng dengan tegas. Yun Feng tersenyum. Kenapa kau menatapku? Mu Changhai menatapnya sebentar dan berkata dengan lembut, kamu adalah penyihir elemen ganda. Yun Feng tersenyum lembut dan tidak menjawabnya. Elemen ganda? Tidak, dia bukan penyihir elemen ganda, tetapi jika dia berpikir begitu, anggap saja dia. Mu Xiaojin menyeret kakaknya ke samping dan menggunakan kekuatan penyembuhan dari elemen air untuk mengobati memar di wajah Mu Changhai secara perlahan. Mu Changhai mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Yun Feng tidak menyangkal, mengapa kamu tidak menunjukkan kekuatanmu? Bibir Yun Feng melengkung ke atas dan dia tersenyum. Saya akan membiarkan orang lain bermain ke galeri. Aku tidak akan mengganggu. Memikirkan Milingli yang sangat arogan, Mu Changhai tiba-tiba tertawa. Berbaring rendah seperti ini cocok dengan kepribadian Yun Feng. Itu benar-benar tidak seperti dia menjadi begitu terkenal. Yun Feng tidak akan selalu bersikap low profile. Ketika dia harus berbaring rendah, dia tidak akan pernah menonjol, dan ketika dia harus menjadi terkenal, tidak ada yang bisa membuatnya rendah hati. Xiao Feng, kamu harus mengambil tempat pertama dalam ujian lusa. Mu Xiaojin berbalik dan berkata kepada Yun Feng. Yun Feng mengangguk. Penampilan arogan Milingli benar-benar menyebalkan. Dia pasti ingin pamer selama ujian juga. Mu Changhai segera berkata setelah mendengar itu, kamu tidak perlu menahan diri. Curi saja pusat perhatian gadis itu dengan ganas. Ada senyum di mata hitam Yun Feng. Baiklah, aku harus mencuri pusat perhatiannya. Park City menyambut baik ujian masuk sekolah sihir masang di era yang bisa dibilang makmur. Orang-orang di Park City bersemangat dengan ujian ini setiap tahun dan mereka berharap satu atau dua penyihir yang bisa membuat Park City bangga akan lahir di sini. Di pagi hari ujian, banyak warga di Park City membanjiri alun-alun pusat Park City seperti yang mereka lakukan setiap tahun. Kerumunan yang muncul setiap tahun muncul sekali lagi dan semakin banyak orang menantikan dimulainya ujian tahun ini. Yun Feng, Mu Changhai dan Mu Xiaojin telah tiba di tempat ujian sangat awal. Yun Feng masih belum cukup tidur, tapi Mu Xiaojin membangunkannya dan berkata dia ingin datang lebih awal. Yun Feng tidak bisa menolaknya, jadi mereka bertiga datang pagi-pagi sekali. Ketika mereka tiba di sini, hanya ada beberapa kandidat lain. Mereka semua sangat tenang. Yun Feng melihat beberapa kandidat yang menunggu di register. Bersama mereka bertiga, hanya ada total 5 atau 6 kandidat. Yang lain masih belum muncul. Karena mereka sudah ada di sini, mereka mendaftarkan nama mereka terlebih dahulu. Guru-guru yang bertanggung jawab untuk menilai semua tersenyum berseri-seri, seolah-olah mereka sangat bahagia. Yun Feng berpikir itu pasti karena penyihir elemen ganda itu. Munculnya penyihir elemen ganda sudah cukup untuk membuat guru-guru ini senang selama beberapa tahun. Mereka bertiga berdiri di sana dan menatap kerumunan besar di luar. Mata besar Mu Xiaojin berkilauan saat dia melihat keluar dengan rasa ingin tahu sambil memegang tangan Yun Feng. Xiao Feng, ada banyak orang. Yun Feng tersenyum. Memikirkan adegan ketika dia datang dengan saudara laki-lakinya untuk ujian 3 tahun lalu, ada juga banyak orang dan hal-hal juga berisik ini. Antusiasme Park City untuk ujian masuk sekolah sihir masang tampaknya tidak berkurang sama sekali setiap tahun, tetapi malah meningkat. Tampaknya ada lebih banyak penonton tahun ini, dibandingkan dengan 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, kakaknya adalah kandidat untuk ujian. 3 tahun kemudian, dia berubah dari penonton menjadi peserta. Yun Feng tersenyum dan melihat orang-orang yang menyebabkan keributan di luar.
Mereka semua berbicara dengan lantang tentang apa yang akan dibangkitkan oleh orang-orang yang tidur dan siapa yang akan mendapatkan tempat pertama dalam ujian tahun ini. Yun Feng tidak tahu bagaimana berita itu bocor, tetapi mereka bahkan tahu bahwa ada penyihir elemen ganda. Park City akan memenangkan kejayaan tahun ini. Penyihir elemen ganda, Anda telah mendengar. Kamu pikir kami udik yang tidak punya akal sehat. Penyihir berelemen ganda ini telah mendapatkan banyak wajah untuk Park City. Siswa terbaik tahun ini pasti akan menjadi penyihir elemen ganda ini. Tunggu, apakah kamu sudah mendengarnya? Yun Feng dari keluarga Yun juga berpartisipasi dalam ujian masuk. Apa katamu? Keluarga Yun itu? Ya, menurut Anda siapa yang akan menjadi siswa terbaik tahun ini? Meskipun penyihir elemen ganda sangat langka dan mengesankan, gadis dari keluarga Yun juga sesuatu. Sekelompok orang berdiskusi dengan keras. Topik diskusi pada dasarnya seputar penyihir elemen ganda dan Yun Feng. Akhirnya, semua orang hanya membicarakan satu topik. Siapa di antara mereka yang akan mendapatkan tempat pertama dalam ujian masuk kali ini? Meskipun Yun Feng sangat jauh dari keramaian, dia mendengar semua diskusi antara orang-orang ini dan dia tidak bisa menahan senyum tanpa berkata-kata. Jika bukan karena dia harus menjatuhkan gadis sok itu, dia tidak akan tertarik pada tempat pertama ujian masuk kali ini. Apa gunanya reputasi gelembung ini? Kekuatannya yang sebenarnya menentukan segalanya. Hal ekstra ini hanya lapisan gula pada kue. Dia tidak akan menderita kerugian tidak peduli apakah dia memilikinya atau tidak. Xiao Feng, apa yang mereka bicarakan? Beberapa dari mereka bahkan mulai berdebat. Mu Xiaojin melihat ke atas dengan matanya yang besar. Dengan kekuatan level 4, dia tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan orang-orang ini. Yun Feng tersenyum. Mereka sedang membicarakan apa yang harus mereka makan pagi ini. Mu Changhai melirik Yun Feng, sementara Mu Xiaojin mengedipkan matanya yang besar. Yun Feng juga tidak mengatakan apa-apa. Para kandidat tiba satu demi satu secara bertahap. Waktu ujian semakin dekat dan beberapa guru dari sekolah yang akan mengawasi ujian sudah tiba. Ted juga ada di sini. Ketika dia melihat Yun Feng, dia tidak bisa menahan senyum padanya dengan lembut. Ada makna yang lebih dalam senyum ini, nak, jangan mengecewakanku. Bab 237, apa yang istimewa tentang penyihir elemen ganda 1. Yun Feng juga tersenyum sedikit pada Ted. Ted kemudian berjalan ke tempat ujian dengan gembira setelah melihat itu dan mulai menyiapkan. Hampir semua calon sudah datang. Yun Feng melihat orang-orang yang menunggu di sini. Selain puluhan calon, hanya ada orang yang ikut. Penyihir elemen ganda yang sok itu masih belum datang. Guru di bagian pendaftaran mau tidak mau menjadi sedikit cemas dan mulai berbisik kepada beberapa guru dari sekolah sihir masang. Semuanya tampak gugup. Pada saat ini, seseorang berjalan perlahan, tampak seperti dia tidak terburu-buru sama sekali. Meskipun dia yang terakhir tiba, meskipun waktu pendaftaran hampir berakhir, dia masih terlihat tenang. Dia menatap orang-orang dengan kesombongan yang tidak berdasar di matanya. Kandidat di sekitar juga iri dengan identitasnya. Mereka semua menatapnya dengan iri dan cemburu di mata mereka. Mi Lingli sangat menikmatinya. Ketika dia melihat Yun Feng dan yang lainnya, sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Mereka memang tidak memiliki pengalaman dalam hidup. Setelah mengatakan ini dengan lembut, Mi Lingli berjalan ke tempat pendaftaran. Beberapa guru tidak bisa menahan perasaan lega setelah melihatnya. Kamu akhirnya di sini. Sangat bagus bahwa Anda datang. Senang sekali kamu datang. Haha, Nonami, tulis namamu dengan cepat. Mi Lingli tersenyum dan menuliskan namanya. Beberapa orang di belakangnya, yang tampak seperti anteknya, juga tampak puas diri, membuat orang merasa tidak enak. Waktu pendaftaran telah berlalu setelah Mi Lingli menuliskan namanya. Menurut aturan, dia harus dikeluarkan dari ujian. Namun, karena identitas spesialnya sebagai penyihir elemen ganda, para guru sekolah sihir masang memberinya hak istimewa secara diam-diam. Yun Feng merasa jijik atas keadilan dan keadilan yang diklaim oleh sekolah sihir masang ketika dia melihat ini. Apa yang disebut keadilan ini juga bervariasi dari orang ke orang. Setelah menyelesaikan pendaftaran, Mi Lingli berjalan menuju Yun Feng. Kerumunan secara otomatis memberi jalan kepadanya, yang membuat Mi Lingli merasa seperti dia adalah ratu yang superior, terlihat sangat arogan. Semua orang memandang Yun Feng dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu.
Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa kedua orang ini adalah musuh. Mereka sudah memiliki dendam satu sama lain sebelum diterima di sekolah. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bumpkin, apakah kamu bangun pagi-pagi? Mi Lingli bertanya pada Yun Feng sambil tersenyum. Beberapa orang di sebelahnya juga tertawa. Yun Feng melirik Mi Lingli dengan tidak sabar. Dia berpikir jika wanita ini tidak ada hubungannya. Kenapa dia suka memprovokasi orang di sekitar? Apakah dia akan mati jika dia tidak membuat orang marah? Mi Lingli, singkirkan omong kosongmu dari dadamu. Yun Feng membuat komentar kasar. Tidak ada gunanya bersikap sopan dengan orang seperti itu. Jadi, dia lebih suka bertindak vulgar. Dia hanya akan membiarkan Mi Lingli membencinya sepenuhnya. Wajah Mi Lingli memerah. Dia ingin mengatakan sesuatu segera, tetapi menahannya lagi tiba-tiba. Suatu kehormatan bagi Anda bahwa nona muda kami berbicara kepada Anda, Udik. Seseorang di sebelah Mi Lingli berkata sambil memelototi Yun Feng. Kalian kucing dan anjing, berhenti menggonggong. Saya hanya mengerti bahasa manusia. Yun Feng bahkan tidak melihat mereka dan dia langsung mengabaikan mereka. Orang-orang ini segera memerah karena marah. Bumpkin, kamu ingin mati, kan? Nona muda kita adalah penyihir elemen ganda. Apakah kamu? Jika kamu membuat nona muda kami kesal, kamu akan menderita di masa depan. Xiao Feng bukan Udik. Mu Xiaojin berteriak keras saat dia melebarkan matanya yang besar dan memegang tangan Yun Feng dengan kuat. Dia sangat marah sehingga wajah kecilnya memerah. Kamu jalang, itu bukan tempatmu untuk berbicara. Seseorang berteriak keras. Wajah Yun Feng segera berubah dingin dan dia melirik dengan mata hitamnya. Orang yang berbicara merasa dingin dan tanpa sadar menggigil saat kakinya tiba-tiba mundur selangkah tak terkendali. Baiklah, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Mereka hanya tahu bagaimana membicarakan permainan yang bagus. Mi Lingli memberi Yun Feng dan Mu Xiaojin tatapan arogan yang luar biasa, seperti burung merak. Mu Changhai berdiri di samping dan tersenyum dingin. Aku ingin tahu siapa yang begitu tak tahu malu untuk berbicara begitu fasih. Mi Lingli segera memelototi Mu Changhai dan Yun Feng juga meliriknya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak bisa melihat bahwa anak laki-laki ini juga memiliki lidah yang sangat tajam. Katakan itu lagi jika kamu punya nyali. Orang di sebelah Mi Lingli berteriak lagi dengan marah. Mu Changhai tersenyum berseri-seri. Jika kamu ingin mendengarnya, aku akan mengatakannya lagi. Aku ingin tahu siapa yang begitu tak tahu malu untuk berbicara begitu fasih. Orang di sebelah Mi Lingli ingin memulai perkelahian, tetapi Mi Lingli juga tahu situasi seperti apa yang mereka hadapi saat ini. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini menjadi liar? Dia segera menghentikan anteknya dan mendengus dingin, jika kamu cukup mampu, bertarunglah denganku untuk tempat pertama. Siapapun yang kalah harus menamparkan mulutnya sendiri. Petik 2. Sudut mulut Yun Feng terangkat perlahan. Apa yang dikatakan itu? Anda menggali kuburan Anda sendiri. Xiao Feng tidak akan kalah darimu. Mu Xiaojin berkata lagi sambil tersenyum pada Yun Feng. Mu Changhai juga mengangguk. Yang kalah harus menamparkan mulutnya sendiri. Itu benar-benar ide yang bagus. Ketika Mi Lingli melihat bahwa mereka bertiga tidak takut sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Namun, dia harus mempertahankan sikap dan perilakunya yang anggun dan elegan. Bagaimanapun, dia adalah penyihir elemen ganda. Begitu banyak pasang mata yang memperhatikannya. Bagaimana dia bisa bertindak sama dengan orang-orang vulgar ini? Pada akhirnya, Mi Lingli bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi dengan ekspresi cemberut. Dia mengatakan begitu banyak hal, tetapi tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Dia memang agak marah ketika dia memikirkannya. Konfrontasi antara keduanya membuat para penonton antusias. Ada diskusi panas tak berujung dan semua orang diaduk. Apakah kamu melihat itu? Dua orang yang berkonflik saat itu adalah penyihir elemen ganda dan Yun Feng dari keluarga Yun. Hah, gadis itu, yang arogan seperti burung merak, adalah penyihir elemen ganda. Oh, sepertinya gadis dari keluarga Yun jauh lebih baik. Lagi pula, penyihir elemen ganda itu adalah orang yang berinisiatif untuk berkelahi. Apa yang Anda tahu tentang hal itu? Dia penyihir elemen ganda. Mereka berhak menjadi sombong. Bab 238, apa yang istimewa tentang penyihir elemen ganda 2. Kamu benar, dia memang berhak menjadi sombong.
Suara diskusi terdengar jelas lagi di telinga Yun Feng. Yun Feng hanya tersenyum. Dia sudah menemukan kekuatan Mi Lingli sejak lama. Jelas tidak mungkin baginya untuk mendapatkan tempat pertama, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ted telah selesai menyiapkan tempat ujian. Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Meskipun kekuatan Tuan Ted tidak meningkat secara signifikan dalam 3 tahun terakhir, itu menjadi jauh lebih stabil dan perisai sihir level 6 transparan juga lebih kuat. Setelah Ted keluar, para kandidat membanjiri tempat ujian yang telah disiapkan satu demi satu. Namun, Yun Feng dan yang lainnya tidak terburu-buru. Mereka mengikuti di belakang perlahan. Mi Lingli yang sok sudah masuk. Kelompok antek di belakangnya semua tersenyum tersanjung. Nona muda kita pasti akan mendapatkan tempat pertama. Itu benar. Benar-benar tidak masuk akal jika Nona tidak mendapatkan tempat pertama. Wajah Mi Lingli, yang tadinya terlihat agak cemberut karena Yun Feng, juga sedikit lega. Dia menatap ke arah Yun Feng dengan provokasi tak berujung di mata hitamnya, lalu akhirnya mengangkat dagunya dan berjalan masuk dengan arogan. Ini pasti akan baik-baik saja, kata Mu Changhai kepada Mu Xiaojin. Mu Xiaojin mengangguk. Jika dia sendirian, dia mungkin sedikit gugup, tetapi dengan Yun Feng di sini sekarang, Mu Xiaojin tidak tampak gugup sama sekali. Yun Feng, kamu harus mendapatkan tempat pertama. Aku menunggu untuk melihat gadis itu menamparkan mulutnya sendiri. Mu Changhai berbisik dan tidak bisa menahan tawa. Yun Feng mengangguk. Dia pasti tidak akan melewatkan pertunjukan bagus ini juga. Xiao Feng pasti akan baik-baik saja. Jangan khawatir, kakak. Mu Xiaojin berkata dengan gembira. Dia memegang tangan Yun Feng dan berjalan masuk. Mu Changhai memandang mereka berdua dari luar dan merasa tersanjung di hatinya, terutama ketika dia melihat betapa senangnya saudara perempuannya. Mu Changhai berbalik dan melihat sekelompok orang yang mengikuti Mi Lingli sebelumnya. Orang-orang ini segera tersentak dan mundur beberapa langkah ketika mereka melihat mata Mu Changhai. Mu Changhai sekarang berada di level 5, sementara orang-orang ini hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka sombong hanya karena identitas Mi Lingli sebagai penyihir elemen ganda. Namun, Mi Lingli sekarang berada di dalam untuk ujian, jadi mereka menjadi takut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mu Changhai mendengus dingin saat dia melihat ke atas. Sekelompok orang yang menindas orang lain dengan kekuatan orang lain. Para kandidat sudah memasuki tempat ujian. Yun Feng berdiri di depan mejanya dan melihat bahwa batu uji di atas meja adalah dari level 1 hingga level 4. Mu Xiaojin tidak jauh darinya. Apa yang tidak Yun Feng harapkan adalah bahwa Mi Lingli yang sok berada tepat di sebelahnya. Posisi keduanya bersebelahan. Mi Lingli menggerutu pelan dengan ekspresi jijik, tapi Yun Feng tidak repot-repot meliriknya. Dia merasakan batu-batu di meja Mu Xiaojin dengan kekuatan mentalnya. Mereka belum tersentuh oleh siapapun. Dia tidak peduli dengan orang lain, selama batu Mu Xiaojin normal dan situasi yang dihadapi kakaknya saat itu tidak terjadi. Omong-omong, jika seseorang menukar batu itu lagi, hanya akan ada satu cara untuk menggambarkannya, pengejaran angsa liar. Dengan Yun Feng di sini, kecuali mereka menawarkan batu ajaib dari tahap awal level komandan atau lebih tinggi, atau itu masih akan menjadi perburuan angsa liar. Mampu mencapai level komandan pada usia ini, Yun Feng sudah menjadi jenius di antara para jenius. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia akan memiliki pencapaian seperti itu. Begitu dia menunjukkan semua kartu trufnya, seorang jenius yang muncul entah dari mana akan dipuji ke langit atau diburu sampai dia mati. Susunan Yun Feng dan Mi Lingli di samping satu sama lain juga membuat penonton yang menonton ujian bersemangat. Dua kandidat yang orang pikir bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian masuk tahun ini kebetulan diatur bersama. Seberapa menarik ini, musuh pasti akan bertemu. Mereka memang menabrak satu sama lain. Orang-orang tidak menyangka jika para guru dari sekolah sihir masang melakukan ini dengan sengaja untuk membuat gimmick yang lebih besar. Yun Feng juga tidak repot-repot memikirkannya. Itu bagus bahwa dia berada di sebelah gadis yang sok ini. Akan sedikit lebih nyaman saat itu. Ted maju ke depan dan mengumumkan peraturan ujian masang kepada hadirin dengan lantang dengan pidato yang panjang, sama seperti sebelumnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para penonton yang datang untuk menonton ujian hari ini sepertinya sudah tidak sabar lagi. Sebelum Ted selesai berbicara, kerumunan di sekitar sudah menyebabkan keributan. Senyum muncul di mata Ted ketika dia melihat itu.
Niatnya adalah untuk menciptakan suasana seperti itu, suasana hati yang gelisah yang membuat orang tidak bisa menunggu. Ted juga mendengarkan keinginan orang banyak dan selesai menjelaskan aturan secara singkat dengan beberapa kalimat. Mengikuti pengumuman Ted, ujian masuk tahun ini, yang membuat orang lebih antusias dari sebelumnya, dimulai. Siapa di antara mereka yang menurutmu akan menjadi juara tahun ini? Penyihir elemen ganda atau Yun Feng dari keluarga Yun. Ayo bertaruh. Aku yakin penyihir elemen ganda menang. Aku yakin Yun Feng dari keluarga Yun menang. Penonton di sekitar mulai bertaruh dengan penuh semangat. Ted menatap orang-orang yang gembira ini dengan sedikit terdiam saat tatapannya mendarat pada Mi Lingli dan Yun Feng yang berdiri bersama. Kedua anak ini adalah kebanggaan sekolah sihir masang. Tidak peduli yang mana, salah satu dari mereka pasti akan bersinar dalam ujian masuk hari ini dan menjadi terkenal di Park City. Siswa lain sudah mulai tepat setelah pengumuman Pak Ted. Namun, Yun Feng dan Mi Lingli tidak cemas sama sekali. Mi Lingli sedikit menatap ke samping dan melirik Yun Feng, sementara Yun Feng langsung tersenyum lembut padanya. Jangan lupa bahwa siapapun yang kalah harus menamparkan mulutnya sendiri. Mi Lingli melebarkan matanya. Bamkin, ternyata kamu ingin menamparkan mulutmu sendiri. Apakah Anda ingin berterima kasih kepada saya karena memenuhi keinginan Anda? Yun Feng meringkuk bibirnya dan tersenyum dengan dingin di mata hitamnya. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Yun Feng berhenti menatap Mi Lingli saat dia mengangkat batu level 1 dengan mudah dengan kekuatan mentalnya. Mi Lingli mendengus jijik ketika dia melihat itu dan dia juga berhasil mengangkat batu level 1. Yun Feng tersenyum dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Mi Lingli juga menolak untuk menyerah 1 inci ketika dia melihat itu dan segera mengangkat batu level 2, menatap Yun Feng dengan provokatif. Yun Feng juga mengangkat batu level 2. Mereka berdua mengangkat batu satu demi satu dan mulai bersaing. Mu Xiaojin sangat senang saat menonton di samping. Faktanya, dia sudah lulus setelah berhasil mengangkat batu level 1. Selama beberapa hari terakhir dengan Yun Feng, Mu Xiaojin juga belajar untuk tidak menonjolkan diri. Setelah berhasil mengangkat batu level 1, dia tidak melakukan apa-apa lagi, dan malah fokus menonton Yun Feng dan Mi Lingli. Bab 239, apa yang istimewa tentang penyihir elemen ganda 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Banyak kandidat di tempat ujian sudah mencapai batas mereka. Tanpa ada yang memperhatikan, kebanyakan orang sudah fokus pada dua gadis ini, apakah itu penonton di luar, para siswa yang mengikuti ujian atau beberapa guru dari sekolah sihir masang. Guru, bagaimana menurutmu? Ted datang dan melihat dua kandidat yang bersaing dengan senyum di matanya. Beberapa guru lainnya tersenyum dan terlihat agak bingung. Nona Mi, yang merupakan penyihir elemen ganda, berada di sekitar level 4, tetapi gadis dari keluarga Yun. Kamu tidak bisa mendeteksi kekuatannya, kan? Kata Ted acuh tak acuh. Semua guru lain mengangguk. Mereka semua berada di level 5. Jika mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan Yun Feng, apakah itu berarti dia telah melampaui mereka? Kedua gadis ini adalah bintang baru sekolah sihir masang tahun ini. Seorang guru berseru. Salah satu dari mereka bisa disebut jenius. Mi Lingli adalah penyihir elemen ganda yang langka, sementara Yun Feng adalah bakat yang mengesankan untuk memiliki kekuatan seperti itu pada usia ini. Ted tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yun Feng dengan mata hitamnya, yang penuh dengan eksplorasi dan antisipasi jauh di dalam. Nak, sudah 3 tahun. Berapa banyak kekuatan Anda tumbuh? Saya sangat menantikannya. Semua mata tertuju pada Yun Feng dan Mi Lingli. Mereka berdua telah berhasil mengangkat batu level 3 sekarang. Mi Lingli menatap Yun Feng sambil tersenyum dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengangkat batu level 4 secara perlahan. Tiba-tiba ada sorakan antusias dari kerumunan. Penyihir elemen ganda level 4. Mendengar sorakan orang, Mi Lingli menoleh sedikit. Bamkin, belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Yun Feng melihat ke bawah sedikit dan tertawa kecil. Mengaku kalah. Frasa ini belum ada di kamusnya sejauh ini. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelubungi batu level 4 dengan lembut dan mengangkatnya tanpa berusaha. Bahkan sorakan yang lebih antusias meledak dari kerumunan lagi. Yun Feng, berani. Mu Changhai, menonton dari luar, juga tersenyum lembut. Dia tahu di dalam hatinya bahwa level 4 masih jauh dari mencapai standar Yun Feng. Lagi pula,
dia adalah orang yang bisa menangani sekelompok babun ekor singa sendirian. Ekspresi Mi Lingli berubah setelah melihat Yun Feng berhasil mengangkat batu level 4. Dia telah mencapai level 4. Mi Lingli menggigit bibirnya. Tidak, dia harus mendapatkan tempat pertama bagaimanapun caranya. Hanya ada batu level 1 hingga level 4 dalam ujian masuk, tetapi keduanya terikat sekarang. Menurut aturan di tahun-tahun sebelumnya, mereka akan menjadi siswa terbaik bersama. Namun, tahun ini ditakdirkan untuk berbeda dari masa lalu. Siapa yang akan menang? Harus ada hanya satu orang di tempat pertama. Pak, Ted, Mi Lingli berteriak keras. Teriakan ini segera menarik perhatian semua orang. Keduanya diikat. Apalagi yang dia inginkan? Semua kandidat memandang Mi Lingli dengan rasa ingin tahu saat Ted berjalan mendekat. Nona Mi, ada apa? Mi Lingli tersenyum. Pak, Ted, meskipun tempat pertama dapat dibagi, saya memiliki harga diri yang kuat. Saya tidak suka menjadi yang pertama dengan orang lain. Ini aku atau dia? Setelah mendengar itu, Ted bertanya pada Yun Feng di samping sambil tersenyum. Bahkan, dia juga setuju dalam pikirannya. Selesai setelah mengangkat batu level 4. Betapa membosankannya itu. Yun Feng, bagaimana menurutmu? Yun Feng tersenyum. Apapun. Ted tersenyum lebih bahagia. Yun Feng melihat senyum Ted saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Bahkan jika dia menolak, Ted tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ted melambai saat keempat batu yang keduanya terangkat ke udara masuk ke tangannya. Ted melambai lagi dan 4 batu lainnya diletakkan di atas meja. Yun Feng merasakan bahwa keempat batu ini semuanya memiliki energi level 5, tetapi masing-masing berhubungan dengan tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, Ted sudah menyiapkan segalanya, tidak heran. Ted menghadapi kerumunan di sekitar dan berkata dengan senyum di wajahnya, Mi Lingli dan Yun Feng keduanya adalah siswa yang sangat dibanggakan sekolah sihir masang tahun ini. Keduanya luar biasa dan memiliki harga diri yang kuat. Mereka tentu harus menyelesaikan kompetisi. Jadi, saya memutuskan untuk meningkatkan kesulitan mereka dan melanjutkan ujian. Apa yang dikatakan Ted menyebabkan gelombang diskusi yang lebih gila lagi. Orang-orang hanya berpikir bahwa ujian masuk tahun ini membuat mereka lebih bersemangat daripada yang sebelumnya dan mereka tidak bisa menenangkan emosi mereka. Selain memiliki dua jenius ini, kesulitan ujian juga meningkat sekarang. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya kesulitan ujian dari ujian masuk sekolah sihir masang telah ditingkatkan. Beberapa guru sihir agak tercengang. Mereka melihat senyum puas Ted. Pak, Ted, ini, apakah Anda ingin mereka menyelesaikan pertarungan? Ted tersenyum. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa di antara mereka yang lebih kuat? Beberapa guru tersipu sedikit setelah mendengar itu. Sebagai guru, antusiasme mereka dibangkitkan oleh dua anak yang masih belum masuk sekolah ini. Ini benar-benar sedikit. Kandidat lain sudah menyelesaikan ujian mereka. Hanya Yun Feng dan Mi Lingli yang menjalani tes tambahan. Keduanya terus bersaing untuk memperebutkan tempat pertama ujian masuk tahun ini. Siapa yang akan memenangkan mahkota? Mi Lingli memandangi 4 batu di depannya dan tersenyum puas. Dia perlahan mengangkat batu tahap awal level 5 dengan kekuatan mentalnya. Beberapa guru sihir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Mi Lingli menatap Yun Feng. Bamkin, lanjutkan. Ayo. Yun Feng tersenyum dan dia masih tidak berusaha menggunakan kekuatan mentalnya. Batu level 5 ini hanya batu biasa untuk Yun Feng. Itu tidak akan menjadi beban baginya. Mi Lingli menggertakkan giginya setelah melihat itu. Tidak tahu kamu cukup mengesankan. Mi Lingli fokus lagi dan membungkus kekuatan mentalnya di sekitar batu tahap tengah level 5 secara perlahan. Dia tampak serius. Batu tahap tengah level 5 berhasil diangkat. Sorak-sorai meledak dari kerumunan. Penyihir elemen ganda 5 tingkat menengah. Ini adalah kejutan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Mi Lingli menoleh sedikit. Bamkin, lanjutkan. Bab 240, apa yang istimewa tentang penyihir elemen ganda 4? Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan melirik batu tingkat menengah 5 dengan sangat acuh tak acuh saat dia mengangkatnya dengan mudah juga. Penonton di sekitar benar-benar senang ketika mereka melihat itu. Sorak-sorai itu bahkan lebih keras dari sebelumnya. Pertarungan antara dua jenius membuat penonton sangat bersemangat. Mereka tidak bisa lagi memprediksi siapa yang akan menjadi juara lagi sekarang.
Baiklah, kamu punya bola. Mi Lingli menggertakkan giginya dan berkata. Yun Feng hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Mi Lingli menutup matanya lagi saat batu tahap akhir level 5 perlahan melayang, berhenti di depan Mi Lingli dengan mantap pada akhirnya. Tahap terakhir dari level 5. Dia sudah mencapai tahap akhir level 5. Beberapa guru sihir bergumam dengan lebih banyak kegembiraan di mata mereka, tampak seperti penonton yang sedang menonton pertunjukan. Kegembiraan benar-benar sulit dikendalikan. Rahang kandidat lain yang menyaksikan pertempuran antara mereka berdua di tempat ujian juga turun. Apalagi menjadi penyihir elemen ganda, kekuatannya juga telah mencapai tahap akhir level 5. Banyak mata yang iri, cemburu dan benci langsung menatap Mi Lingli, sementara Mu Xiaojin menatap Yun Feng sambil tersenyum. Dalam hatinya, Yun Feng pasti akan mendapatkan tempat pertama tidak peduli seberapa kuat Mi Lingli. Mi Lingli melirik dengan tatapan provokatif dan sarkastik. Bamkin, saya tidak percaya Anda dapat mengangkat batu tahap akhir level 5. Namun, Yun Feng ditakdirkan untuk mengecewakan Mi Lingli. Batu tahap akhir level 5 perlahan berhenti di depan Yun Feng di depan semua orang yang terlihat sangat terkejut. Itu sangat stabil tanpa berhenti sama sekali. Yun Feng juga berhasil mengangkat batu tahap akhir level 5. Senyum di mata Mu Xiaojin menjadi lebih dalam, sementara Mu Changhai juga memiliki senyum berseri-seri di wajahnya. Wajah Mu Xiaojin langsung memucat. Bagaimana itu mungkin? Dia mengangkat batu tahap akhir level 5. Bamkin, apakah kamu memainkan trik? Mi Lingli mengertakkan gigi dan berkata. Yun Feng hanya menjawabnya dengan dingin, gadis yang sok, kapan tepatnya kamu akan memotong omong kosong itu? Wajah Mi Lingli berubah menjadi hijau dan pucat. Dia berpikir dengan hati-hati tentang trik apa yang bisa dia mainkan di bawah pengawasan begitu banyak penyihir. Apakah kekuatan Yun Feng benar-benar setingkat dengan miliknya? Dia tidak bisa mempercayainya. Mi Lingli menggertakkan giginya dan menatap Yun Feng seperti mata hitamnya terbakar. Yun Feng masih tersenyum dengan tenang. Membandingkan sopan santun mereka berdua, Yun Feng memiliki keanggunan sejati yang dimiliki oleh para jenius. Sebaliknya, Mi Lingli terlalu picik. Menggunakan kata-katanya sendiri, dia sendiri berada di level udik. Mi Lingli menutup matanya lagi saat kekuatan mentalnya perlahan menjelajahi batu puncak level 5. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mempermalukan udik setelah mencapai level menengah 5. Tanpa diduga, dia telah meremehkannya. Namun, itu tidak masalah. Kekuatannya yang sebenarnya berada di puncak level 5. Dia tidak percaya bahwa udik ini bisa melampaui dia. Ketika batu puncak level 5 perlahan berhenti di depan Mi Lingli, bahkan Ted pun tidak bisa menahan perasaan terkejutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyihir elemen ganda ini telah mencapai tahap puncak level 5. Masalahnya, dia hanya berada di puncak level 6 pada usia ini. Dengan identitas sebagai penyihir elemen ganda dan memiliki tingkat yang menakjubkan pada usia ini, hal-hal mulia Mi Lingli ini memang luar biasa, terlepas dari semua faktor kebenciannya. Mi Lingli mendengarkan sorakan gila dari kerumunan di sekitar saat dia merasakan kecemburuan yang meledak dari mata mereka dan suara terengah-engah yang datang dari kandidat di sebelahnya. Dia tersenyum. Dia tersenyum sangat bangga dan sangat arogan. Mi Lingli perlahan berbalik. Sebelum dia berbicara dengan puas, sebelum senyum puas ini bertahan lebih lama, pemandangan di depannya membuat kesombongannya membeku sepenuhnya di wajahnya. Ada senyum kecil di sudut mulut Yun Feng. Batu tahap puncak level 5 perlahan melayang di depannya. Mi Lingli melebarkan mata hitamnya tiba-tiba dan menyaksikan pemandangan di depannya dengan tak percaya. Semua orang benar-benar terpana pada saat ini. Ted tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan juga. Untuk beberapa alasan, Yun Feng seperti lubang tanpa dasar baginya. Seberapa kuat sebenarnya anak ini? Tes ini mungkin tidak akan dapat menemukan batasnya. Kerumunan diaduk, benar-benar diaduk. Pertarungan dengan 4 batu level 5 masih belum membuahkan hasil. Keduanya sukses mengangkat keempat batu tersebut. Dua jenius di puncak level 5. Ujian ini sangat mengasyikkan. Mu Xiaojin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara yang dalam, Xiao Feng, kerja bagus. Kandidat lain hanya merasa benar-benar terengah-engah. Wajah beberapa anak, yang mengira mereka berbakat, menjadi gelap saat ini. Apa yang mereka lakukan di depan dua orang ini? Namun, hal-hal belum berakhir. Keduanya masih terikat sekarang. Ujian harus dilanjutkan. Mi Lingli mengertakkan gigi di benaknya.
Dia tahu tingkat kekuatannya dengan jelas. Puncak level 5 sudah menjadi batasnya. Namun, Yun Feng berhasil mengangkat batu itu seperti yang dia lakukan. Mereka berdua sangat kuat. Yun Feng tersenyum dan menatap Mi Lingli dengan mata hitamnya. Gadis Sok, apakah kamu masih ingin meningkatkan kesulitan? Dia mengatakan ini dengan santai, tetapi itu membuat Mi Lingli sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Wajahnya memerah. Apalagi yang bisa dia katakan? Jika dia memaksakan dirinya terlalu keras dan terus meningkatkan kesulitan, dia tidak akan bisa mengangkat batu level 6 sama sekali. Bukankah dia akan ditertawakan oleh semua orang saat itu? Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa bersinar dan mencuri perhatian selama ujian masuk. Namun, Udik yang muncul entah dari mana mengambil keuntungan. Jika kamu tidak meningkatkan kesulitannya, aku tidak akan menunggumu. Suara Yun Feng datang lagi. Mi Lingli hanya merasa seperti dia sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Bamkin, aku tidak percaya kamu bisa mencapai level 6. Mi Lingli juga bertaruh sekarang. Dia selalu berpikir bahwa Yun Feng sebenarnya berpura-pura tenang. Dia selalu berpikir bahwa Yun Feng telah mencapai batasnya setelah berhasil mengangkat batu dari puncak level 5. Dia selalu berpikir bahwa Yun Feng hanya melakukan sesuatu di luar kemampuannya untuk terlihat mengesankan. Haha, jangan lupa siapapun yang kalah harus menamparkan mulutnya sendiri, kata Yun Feng sambil tiba-tiba berbalik dan menatap Ted, yang sudah sedikit terkejut. Pak, Ted, apakah kamu sudah menyiapkan batu level 6? Bab 241, apa yang istimewa tentang penyihir elemen ganda 5? Semua orang berhenti bernapas. Level 6 batu. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Yun Feng? Batu level 6. Brengsek, menurutmu dia berpura-pura? Saya rasa tidak. Ketika dia mengangkat batu, itu tampak mudah. Kekuatannya mungkin benar-benar mencapai level 6. Kurasa dia berpura-pura. Bagaimana bakat penyihir elemen ganda lebih buruk dari miliknya? Petik 2. Anda tidak bisa yakin tentang itu. Saya memiliki keyakinan pada anggota keluarga Yun. Petik 2. Terjadi diskusi panas di antara hadirin dan dua pihak yang berbeda terbentuk. Mi Lingli juga mendengarnya dengan jelas. Dia tersenyum dingin dengan penghinaan di matanya. Berhenti berpura-pura. Jika Anda terus berpura-pura, Anda akan mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Yun Feng hanya mengangkat sudut mulutnya dan mengabaikan Mi Lingli. Ted sedikit tercengang setelah mendengar pertanyaan itu, tetapi dia benar-benar mempersiapkannya. Bisa dikatakan bahwa dia menyiapkannya khusus untuk Yun Feng. Dia awalnya mengira dia tidak perlu menggunakan batu level 6 ini, tapi itu sangat berguna sekarang. Ted mengeluarkan sebuah batu dan perlahan meletakkannya di atas meja, menjelaskan kepada semua orang bahwa itu adalah batu level 6. Penonton dihebohkan lagi. Mereka semua berteriak dan meminta Yun Feng untuk mengangkat batu itu. Dalam sorak-sorai, semua jenis tatapan berkumpul di Yun Feng, menghina, skeptis, diantisipasi, percaya. Di bawah tatapan rumit yang berbeda, Yun Feng hanya memasang senyum lembut sedikit saat keanggunan muncul di fitur wajahnya yang cantik. Kekuatan mentalnya melilit permukaan batu dengan kencang dan batu level 6 naik perlahan, tapi pasti, di depan mata semua orang. Itu berhenti dengan mantap di depan Yun Feng di depan mata yang akan keluar. Mi Lingli tercengang, benar-benar tercengang. Dia melihat batu level 6 dengan kaget. Menontonnya melayang terus-menerus di depan Yun Feng, bibirnya bergetar hebat sehingga dia tidak bisa berbicara. Bahkan ada sedikit kepanikan di matanya. Mi Lingli, giliranmu. Yun Feng meletakkan batu itu dan melirik Mi Lingli. Mi Lingli memiliki serigala di telinga sekarang. Kerumunan juga menatapnya dengan antisipasi, berharap penyihir elemen ganda ini tidak mengecewakan mereka. Dan lagi. Aku tersesat. Mi Lingli berteriak dengan wajah memerah. Semua orang melirik dan dia hampir tenggelam dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang di kerumunan mulai bersorak, beberapa cemberut dengan jijik, beberapa bahkan memarahi dengan keras, mengatakan bahwa penyihir elemen ganda bukanlah apa-apa. Mi Lingli berdiri di atas panggung dengan sangat malu. Dia terkenal sekarang, tetapi dengan pemandangan yang sama sekali berbeda. Xiao Feng adalah yang terbaik. Mu Xiaojin bersorak keras dengan kegembiraan di matanya yang besar. Para kandidat juga bertepuk tangan untuk Yun Feng. Semua orang terkejut dengan penampilan Yun Feng. Mi Lingli tidak tahan lagi dengan serangan ribuan kata dan tatapan.
Dia berbalik dan ingin pergi, tetapi apa yang dikatakan Yun Feng membuat kakinya membeku di sana. Mi Lingli, bukankah seharusnya kamu menamparkan mulutmu sendiri? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi para guru sekolah sihir masang mau tak mau berubah sedikit. Mi Lingli adalah penyihir elemen ganda. Akan ada banyak masalah jika dia dipermalukan di depan semua orang. Selain itu, tidak peduli seberapa berbakat Yun Feng, dia tidak seberharga penyihir elemen ganda. Nak, bisakah kamu menunjukkan rasa hormat kepadaku? Ted datang sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa meminta Mi Lingli untuk menamparkan mulutnya sendiri di depan begitu banyak orang? Yun Feng tersenyum. Pak, Ted, karena kamu mengatakan itu, aku pasti bisa menunjukkan rasa hormat padamu, tapi aku hanya akan melakukannya sekali. Ted sedikit mengernyit. Anak ini sangat membenci kejahatan sebagai musuh yang mematikan. Mi Lingli begitu arogan dan mendominasi. Dia pasti telah menyinggung anak ini, kalau tidak bagaimana anak ini akan menolak untuk membiarkannya pergi. Wakil kepala sekolah masih ingin bertemu dengan anak ini. Jika dia tidak menunjukkan rasa hormat padanya, saat itu. Ted merenung sejenak. Nak, bagaimanapun juga dia adalah penyihir elemen ganda. Ini. Yun Feng tersenyum. Penyihir elemen ganda. Mendengar Ted melindunginya seperti ini, Mi Lingli pun berdiri tegak. Dia tidak terlihat takut seperti saat itu dan mulai menjadi arogan lagi. Ted tersenyum malu. Dia selalu menyukai Yun Feng, tetapi situasi saat ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Yun Feng tiba-tiba tertawa saat dia melambaikan tangannya dengan keras. Piton raksasa biru es dan serigala raksasa merah tua kemudian muncul di depan mata semua orang. Piton raksasa mendesis dan serigala raksasa melolong. Apa yang istimewa dari penyihir elemen ganda? Ujian sekolah sihir masang tahun ini jauh lebih lucu daripada tahun-tahun lainnya. Menjelang akhir ujian, dua kandidat yang memiliki peluang menang terbesar bersaing satu sama lain, yang membuat orang terus-menerus bersemangat. Meskipun pemenangnya bukanlah penyihir berelemen ganda pada akhirnya, orang-orang masih menganggapnya sangat menyenangkan. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa langkah yang dilakukan oleh siswa terbaik ujian akan membuat semua orang tercengang dan mata mereka benar-benar melotot. Di area besar yang dilindungi oleh perisai sihir level 6 transparan di alun-alun, seluruh raksasa, piton biru es dan serigala merah tua raksasa muncul di kiri dan kanan seorang gadis remaja. His, ada garis biru di mata ular piton raksasa itu. Seluruh tubuhnya membawa suhu yang sangat dingin dan mata ular yang menakutkan itu menatap Mi Lingli, yang sudah tercengang seperti orang terbelakang. Ao, serigala raksasa merah menyala di sisi lain melolong pada saat ini. Dia mengangkat lehernya, membuka mulutnya yang besar berwarna merah tua dan melolong ke arah Mi Lingli. Ini, Ted juga sedikit tercengang. Dia merasa apa yang dialami hatinya hari ini benar-benar sebanyak semua yang dia alami dalam beberapa dekade terakhir. Penyihir elemen ganda, anak ini adalah penyihir elemen ganda. Beberapa guru sekolah sihir masang lainnya juga benar-benar membeku. Mereka melihat dua binatang raksasa di kiri dan kanan Yun Feng dengan tidak percaya saat mereka menggosok mata mereka. Salah satu guru bergumam, ada apa dengan anak-anak zaman sekarang? Mereka tidak memberitahu siapapun tentang kekuatan mereka dan hanya menyembunyikannya. Mereka benar-benar membuat guru seperti kita ketakutan. Semua kandidat di venue benar-benar tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Rahang mereka jatuh karena terkejut. Meskipun Mi Lingli juga penyihir elemen ganda, dia belum pernah menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Dia belum mencapai level 6, jadi dia tidak bisa menggunakan sihir simulasi yang hanya diketahui oleh penyihir level 6. Bab 242, Kehidupan untuk Kehidupan, 1. Pada tingkat sihir, Yun Feng lebih kuat darinya. Pada pencapaian sihir, Yun Feng lebih kuat darinya. Dan pada momentum dan mencuri pusat perhatian, Yun Feng masih lebih kuat darinya. Apakah kamu melihat itu? Penyihir elemen ganda lainnya. Setelah keheningan yang mematikan, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari kerumunan. Setelah itu, semua orang berteriak. Beberapa penonton merasa jijik dengan sikap arogan Mi Lingli. Dia memandang rendah orang karena identitasnya sebagai penyihir elemen ganda, dan sekarang. Yun Feng juga penyihir elemen ganda. Mi Lingli, seseorang yang kehilangan level, kekuatan, dan momentum, bukan lagi harta karun. Gelombang tepuk tangan datang dan teriakan mengguncang langit. Park City benar-benar terguncang pada saat ini.
Meskipun ini adalah ujian sekolah sihir masang, bagaimanapun juga Yun Feng bisa dianggap sebagai kebanggaan Park City. Hanya gadis rendah hati seperti itu yang pantas menjadi yang pertama. Hanya dia yang benar-benar pantas mendapatkan identitas sebagai penyihir elemen ganda. Mi Lingli harus minggir secepat mungkin. Identitas langka dan berharga Mi Lingli sebagai penyihir elemen ganda menjadi sama sekali tidak berguna saat ini. Ketika Anda bukan satu-satunya lagi, yang menunggu Anda adalah rasa malu yang ditinggalkan dengan berpura-pura menjadi sombong dan ketidakmampuan untuk keluar dari situasi canggung. Mu Xiaojin dan Mu Changhai adalah yang paling terkejut. Mereka berbeda dari orang lain. Orang lain berpikir bahwa Yun Feng adalah penyihir elemen ganda, karena dia hanya menunjukkan sihir elemen air dan elemen api. Namun, Mu Changhai dan Mu Xiaojin tahu bahwa Yun Feng juga penyihir elemen bumi. Mu Xiaojin menutup mulutnya dengan tangan kecilnya tiba-tiba, jadi dia tidak akan berteriak. Matanya yang besar penuh kegembiraan dan kebanggaan. Yun Feng adalah teman baik di hati Mu Xiaojin. Dia tahu bahwa Yun Feng bukan hanya penyihir elemen ganda, tetapi penyihir 3 elemen. Dia ingin bersorak keras, tetapi dia harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Mu Changhai menatap gadis itu, yang bersinar terang, untuk waktu yang lama. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, ekspresi percaya diri dan sopan santun yang melampaui segalanya. Mu Changhai tidak bisa berpaling bahkan setelah waktu yang lama. Gadis bercahaya itu adalah satu-satunya hal yang dia lihat di matanya. Sorak-sorai yang memekakkan telinga datang seperti ombak yang mengamuk. Ted tersenyum tiba-tiba. Hahaha, bocah itu menyembunyikan kekuatanmu sangat dalam. Yun Feng tersenyum saat dia melirik Mi Lingli, yang memiliki wajah pucat saat ini, dan dia melambaikan tangan kecilnya lagi. Kedua binatang raksasa itu kemudian segera menghilang, hanya menyisakan elemen biru dan merah yang mengambang lembut di udara. Setelah itu, mereka benar-benar menghilang. Non-profesional datang untuk menonton kesenangan, sementara para profesional tahu seluk-beluknya. Kerumunan yang menonton ujian merasa sedikit sedih karena kedua binatang raksasa itu tiba-tiba menghilang sebelum mereka bisa menghargainya dengan cermat. Namun, para guru dari sekolah sihir masang benar-benar tercengang dengan apa yang dilakukan Yun Feng. Dia melambaikan tangannya dan simulasi sihir level 6 menghilang sepenuhnya. Seberapa kuat kontrol sihir Yun Feng? Dia dengan sempurna menghilangkan sihir itu dengan mudah. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Mata Ted bersinar ketika dia melihat itu, seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang langka dan berharga. Penilaiannya 3 tahun lalu benar. Gadis kecil ini benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan. Bahkan wakil kepala sekolah akan senang jika dia bertemu dengan gadis jenius seperti itu. Haha, bagus. Sekolah sihir masang benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Ted tersenyum sangat bahagia. Beberapa guru sihir yang berdiri di samping juga tersenyum dalam kesulitan, tetapi mereka merasa seperti sedikit kepahitan melintas di wajah mereka. Generasi yang lebih muda benar-benar melampaui yang lebih tua. Mi Lingli menatap Yun Feng dengan tegas dan dia merasa semua organ di dalam tubuhnya bergetar hebat. Ular raksasa yang dingin saat itu sedang menatapnya. Itu dengan tajam memelototinya dengan mata birunya, dan Yun Feng memerintahkannya untuk melakukannya. Ketakutan dan kemarahan dalam pikiran Mi Lingli terus-menerus bercampur pada saat ini. Dia benar-benar ingin meneriakkan kemarahan di hatinya pada Yun Feng dengan keras. Tempat pertama ujian masuk dan pemikiran untuk membuat dirinya bersinar, tidak hanya dia gagal memenuhi hal-hal ini, nilainya juga turun drastis saat ini. Semua ini terjadi karena keberadaannya, karena Yun Feng. Namun, Mi Lingli tidak memiliki keberanian untuk berteriak bahkan jika dia mau. Kejutan yang dibawa oleh dua monster raksasa bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan lagi. Simulasi sihir level 6 membuat matanya merah. Kaki Mi Lingli, yang memiliki wajah pucat, sedikit bergetar dan mengecewakan. Jika dia tidak menggertakkan giginya dan memaksakan dirinya untuk bertahan, dia mungkin akan jatuh ke tanah saat kedua binatang raksasa itu keluar. Yun Feng melirik Mi Lingli. Itu belum berakhir. Pak, Ted, apakah kamu masih menginginkan rasa hormat sekarang? Yun Feng menatap Ted sambil tersenyum. Tiba-tiba ada sedikit rasa malu di wajah tertawa Ted. Yah, keduanya adalah penyihir elemen ganda. Sebagai perbandingan, Yun Feng tentu saja lebih baik dan dia juga lebih berharga. Pada kasus ini, ahem, nak, kesampingkan ini.
Bagaimana Anda bisa menganggap serius kata-kata anak-anak? Apa yang dikatakan Ted tampaknya mengangkat identitas Yun Feng beberapa kali. Percakapan antara mereka berdua lebih seperti percakapan antara orang dewasa. Wajah Mi Lingli benar-benar memerah. Dia merasa akan lebih baik jika Tuan Ted tidak mengatakan ini, karena sekarang, dia memiliki gelar lain, anak yang tidak masuk akal. Haha, Tuan Ted, jika Anda berkata begitu, saya akan meletakkan ini di belakang saya. Kata-kata seorang anak memang tidak bisa dianggap serius. Yun Feng tersenyum, sementara Ted mengangguk puas. Saat mereka berdua berbicara, Mi Lingli hanya bisa berdiri di sana dengan wajah memerah dan sangat malu. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ted melihat sekeliling situasi di tempat ujian. Hasil kandidat lain sudah keluar. Dia segera mengumumkan bahwa ujian telah selesai. Beberapa cemoohan meledak dari kerumunan. Rupanya, orang-orang ini masih belum merasa cukup. Ini akan cocok dengan pikiran orang-orang ini jika Yun Feng dan Mi Lingli bisa bertengkar. Tempat pertama ujian sulap sekolah sihir masang kali ini pasti milik Yun Feng, sedangkan Mi Lingli di tempat kedua. Meskipun ini adalah hasil yang cukup baik, tempat kedua tahun ini tidak semegah tahun-tahun sebelumnya, di bawah pengaruh Yun Feng dan setelah Mi Lingli disingkirkan dengan keras karena penampilannya yang menonjol dan sikapnya yang arogan. Dia punya perasaan seperti dia tidak bisa melihat ke atas. Mi Lingli memang menjadi terkenal, tetapi semua orang menilai dia. Lihat, itu penyihir elemen ganda yang sok. Bab 243, Kehidupan untuk Kehidupan, 2. Ya, dia bahkan memprovokasi Yun Feng dan mengatakan bahwa siapapun yang kalah akan menamparkan mulutnya sendiri. Itu benar-benar konyol. Jika bukan karena guru dari sekolah sihir melindunginya, dia akan menamparkan dirinya sendiri berkali-kali. Haha. Saat Ted mengumumkan bahwa ujian telah selesai, Mi Lingli meninggalkan alun-alun dengan kecepatan tertinggi dan keluar dari sana dengan cepat bersama para pelayannya. Yun Feng tersenyum dingin sambil menatap punggung Mi Lingli. Anda benar-benar menuai apa yang Anda tabur. Mu Xiaojin tersenyum dan berlari dengan cepat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi menutup mulutnya lagi dengan pipi yang menonjol, membuat wajahnya yang awalnya imut menjadi lebih menggemaskan. Mu Xiaojin mengacungkan jempol pada Yun Feng sementara matanya yang besar berkilauan. Yun Feng terkekeh pelan, lalu memegang tangan Mu Xiaojin dan hendak pergi. Nak, kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padaku. Ted datang sambil tersenyum. Mu Xiaojin segera memanggilnya Tuan Ted dengan hormat ketika dia melihatnya, lalu berbisik, Xiao Feng, aku akan menunggumu di luar bersama saudaraku. Yun Feng mengangguk saat Mu Xiaojin melepaskan tangannya dan berlari keluar. Ted berjalan ke samping bersama Yun Feng, seolah-olah dia punya banyak hal untuk dikatakan padanya. Orang-orang yang telah menonton juga bubar dengan tenang setelah Yun Feng pergi. Kerumunan secara bertahap menjadi jarang. Setiap orang yang meninggalkan alun-alun tengah membicarakan ujian dengan penuh semangat. Ujian tahun ini menjadi kenangan yang tak terlupakan di benak orang-orang di Park City. Ketika kerumunan yang jarang pergi, sekelompok kecil orang menonjol. Beberapa dari mereka terlihat dingin dan sepertinya sedikit tidak selaras dengan hiruk-pikuk sekitarnya. Salah satu dari mereka sedang diangkat, berdiri di sana dengan susah payah. Ada tampilan yang sangat kejam di wajahnya yang cantik. Itu dia, gadis usil itu. Sebuah suara dengan kebencian tak berujung terdengar. Dan juga jalang itu. Dan itu. Pria parubaya, yang menggendong orang ini, tampak murung. Dia melirik orang, yang bahkan tidak bisa berdiri diam, di sebelahnya dengan mata hitamnya. Dia penyihir elemen ganda. Aku tidak peduli. Saya tidak peduli bagaimana Anda melakukannya. Aku ingin gadis ini belajar. Penyihir elemen ganda. Hahaha, aku tidak percaya bahkan beberapa prajurit bersama tidak bisa menghadapinya. Orang ini mengangkat wajahnya yang cantik dengan tiba-tiba. Dia adalah tomboy itu, yang dipukuli habis-habisan oleh Yun Feng beberapa hari yang lalu, Huang Zuyelian. Ini agak sulit, pria parubaya itu membantu Huang Zuyelian ke samping dan datang ke sesuatu seperti kursi roda saat dia membiarkan Huang Zuyelian duduk di atasnya. Dia kemudian berjalan ke samping dan merenung sambil sedikit mengernyit. Apa yang begitu sulit? Dengan kekuatan Royal Mercenary Group, bukankah mudah untuk menemukan beberapa tentara bayaran? Huang Zuyelian tersenyum kejam dan menunjukkan gigi putihnya. Sedikit rasa malu melintas di wajah pria paruh baya itu.
Royal Mercenary Group hanyalah grup tentara bayaran bintang 2. Banyak orang di keluarga Huangzu tidak tahu dunia seperti apa Mercenary Union itu. Mereka mengira menjadi kelompok tentara bayaran bintang 2 sudah sangat mengesankan, tetapi sebenarnya justru sebaliknya. Logikanya, orang seharusnya sudah akrab dengan nama Yun Feng ketika mereka memasuki dunia Mercenary Union, tetapi ada lebih dari 1000 kelompok tentara bayaran level 1 hingga level 5 yang terdaftar di Mercenary Union. Nama Yun Feng tidak menyebar ke setiap kelompok tentara bayaran. Penilaian 3 tahun lalu bisa dikatakan menyebar penuh. Namun, kecepatan penggantian antara kelompok baru dan lama sangat cepat, terutama kelompok tentara bayaran level 1 dan level 2 ini. Royal Mercenary Group juga dibentuk setelah keluarga Huangzu bangkit. Jadi, Yun Feng masih merupakan nama yang sama sekali asing di antara kelompok tentara bayaran level 1 dan level 2. Nama Yun Feng bahkan tidak muncul di beberapa kelompok tentara bayaran di bagian bawah tingkat bintang 3. Sebaliknya, kelompok tentara bayaran bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang kuat itu sudah akrab dengan Yun Feng, dan pasti dengan tim tentara bayaran Maple Merah juga. Lagi pula, katak di dasar sumur hanya melihat dunia seukuran mulut sumur. Semakin rendah orang, semakin sedikit mereka bisa melihat betapa luasnya langit. Itu sangat luas sehingga ada banyak orang lain yang tidak bisa mereka provokasi. Keluarga Huangzu adalah katak di dasar sumur seperti ini. Huangzu Yelian memiliki kekuatan yang cukup kuat, tetapi dia kejam dan mencari kesenangan telah melemahkan semangatnya. Dia telah melakukan banyak hal buruk di Park City dan keluarga Huangzu juga memiliki reputasi buruk di kota. Dibandingkan dengan keluarga Murong, mereka bisa dianggap seburuk selokan. Tak satu pun dari orang-orang yang terlibat dengan keluarga seperti itu baik. Huangzu Yelian menjadi diam selama beberapa hari setelah Yun Feng melukai kakinya. Berita itu membuat orang-orang di Park City bersemangat, tetapi bagian dalam keluarga Huangzu ditutupi dengan awan petir. Meskipun Huangzu Yelian adalah seorang tomboy, dia sangat dipuja oleh pemimpin keluarga Huangzu. Dia juga mewarisi kepribadian yang kejam dan bisa dianggap sebagai yang paling disukai. Ketika Huangzu Yelian dibawa ke pintu, pemimpin keluarga Huangzu sangat marah. Keluarga itu tertutup awan petir selama beberapa hari. Namun, dia tidak tahu siapa yang menyakiti Huangzu Yelian sehingga dia tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, itu berbeda hari ini. Ketika Huangzu Yelian pulang, dia langsung memberitahu pemimpin keluarga Huangzu, Huangzu Fu, tentang Yun Feng. Huangzu Fu juga mengerutkan kening seperti pria parubaya itu setelah mendengar itu. Ayah, jika kita tidak membalas dendam, kita akan kehilangan martabat kita. Huangzu Yelian duduk di sana dan menggeram dengan enggan. Huangzu Fu tampak seperti sedang berjuang. Sebenarnya, tidak perlu mendapatkan kembali martabat ini. Lagi pula, itu hanya konflik antara anak-anak. Gadis, orang itu adalah penyihir elemen ganda dan murid di sekolah sihir masang. Siswa di sekolah sihir masang. Dia masih belum diterima. Jika dia diterima, saya juga tidak akan melakukan apapun padanya dan saya tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga kami. Huangzu Fu duduk di sana dan merenung, terus-menerus menimbang kepentingannya. Ayah, ayo cari beberapa orang di Mercenary Union untuk memberinya pelajaran. Aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya akan membuatnya menderita. Hahaha. Pemimpin keluarga tentu memiliki persepsi yang berbeda dengan orang lain. Huangzu Fu duduk di sana tanpa berbicara dengan mudah. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Kami hanya kelompok tentara bayaran bintang 2. Prajurit level 3 dan level 4 yang lemah di kelompok bintang 1 dan 2 itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Petik 2. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah saya benar-benar harus menelan amarah saya? Huangzu Yelian meninju bagian belakang kursi dengan keras dan beberapa retakan muncul di sana. Huangzu Fu duduk di sana saat seseorang muncul di benaknya. Namun, dia tidak bisa menggunakan orang ini dengan mudah. Menggunakan orang ini dalam masalah seperti itu akan membuang-buang bakat. Bab 244, Kehidupan untuk Kehidupan 3. Yelian, lepaskan saja masalah ini dan perlakukan itu sebagai pertengkaran di antara anak-anak. Lupakan saja. Huangzu Fu menggosok dahinya. Hal-hal dalam keluarga Huangzu agak merepotkan akhir-akhir ini, yang membuat pemimpin keluarga tertekan. Jika sesuatu seperti ini terjadi pada Huangzu Yelian di masa lalu,
Huang Zufu mungkin dapat melakukan sesuatu untuk itu. Namun, pada saat yang mengkhawatirkan seperti itu, perkelahian di antara anak-anak harus dikesampingkan. Huang Zuyelian masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri setelah melihat wajah lelah ayahnya dan mengubur keengganan dan kemarahannya di dalam hatinya. Bawa Yelian keluar dan biarkan dia beristirahat beberapa hari ini. Huang Zufu mengirim Huang Zuyelian pergi dalam satu kalimat. Huang Zuyelian juga tidak mengatakan apa-apa. Dia dibawa keluar dengan wajah murung. Setelah kembali ke rumahnya, Huang Zuyelian menghancurkan kursi dengan keras dengan satu tangan. Matanya berkilauan dengan kekejaman dan hatinya sudah terdistorsi sepenuhnya. Yun Feng, tidakkah menurutmu aku tidak berani melakukan apapun padamu? Dan saudara laki-laki dan perempuan sialan itu, tidak ada di antara kalian yang bisa lolos dari ini. Hahaha. Asteris. Setelah ujian sekolah sihir masang berakhir, semua kandidat memiliki waktu persiapan 5 hari. Kemudian, mereka akan berkumpul di Park City dan para guru sihir, yang datang ke kota kali ini, akan membawa semua kandidat yang lulus ujian ke sekolah sihir masang. Ketika mereka secara resmi memasuki sekolah sihir masang, mereka akan benar-benar menjadi siswa sekolah tersebut. 5 hari ini bisa dikatakan paling santai. Mu Changhai juga tinggal. Dia berencana untuk pulang setelah Mu Xiaojin pergi. Di bawah permintaan kuat Mu Xiaojin, Yun Feng juga tinggal bersama mereka berdua. Mereka bersenang-senang berkeliaran di Park City beberapa hari ini dan membeli banyak barang menarik. Kristal binatang ajaib dari kelompok babun ekor singa memberi Mu Changhai dan Mu Xiaojin cukup banyak koin. Meskipun lusinan kristal binatang ajaib level 3 dan level 4 bukanlah sesuatu yang langka, orang-orang akan tertarik pada mereka dan mereka dapat dijual dengan harga yang cukup bagus. Jadi kakak dan adik tidak perlu khawatir tentang uang. Adapun Yun Feng, bisnis keluarga Yun sudah mengambil kue di kota Chunfeng. Keterampilan ekonomi ayahnya yang cemberut adalah yang terbaik dan uang terus mengalir ke keluarga Yun terus-menerus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Yun Feng. Malam ini, mereka bertiga datang ke sebuah pub. Yun Feng ingin mentraktir saudara laki-laki dan perempuan itu dengan makan besar, dan Mu Changhai dan Mu Xiaojin juga setuju dengan senang hati. Ini adalah pub terbaik di Park City. Mereka memiliki layanan penuh perhatian dan makanan yang sangat lezat. Mereka bertiga senang. Ketika mereka selesai makan, kerumunan berisik di luar juga berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Mereka melihat ke langit dan berpikir sudah waktunya untuk kembali. Yun Feng dan Mu Xiaojin berpegangan tangan dan berjalan kembali, sementara Mu Changhai mengikuti mereka sendirian. Melihat punggung mereka berdua, perasaan hangat muncul di hatinya. Mereka berjalan menuju hotel tempat mereka menginap di sepanjang jalan. Ketika Yun Feng dan Mu Xiaojin berbelok di sudut saat mereka mengobrol dengan gembira, Mu Changhai berjalan maju dan mengikuti mereka. Tetapi bayangan hitam tiba-tiba melintas di belakangnya, memukul bagian belakang kepala Mu Changhai dengan palu. Tubuh Mu Changhai bergoyang dan jatuh. Dia hanya merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari atas kepalanya perlahan, menutupi matanya. Dia hanya bisa melihat awan darah, dan tidak ada yang lain. Yun Feng dan Mu Xiaojin berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Mereka melihat ke belakang dan tidak melihat Mu Changhai. Jantung Yun Feng berhenti. Dia segera berjalan kembali di sepanjang jalan yang sama dengan Mu Xiaojin tanpa mengatakan apa-apa, tetapi menemukan bahwa Mu Changhai sudah terbaring di genangan darah. Saudara laki-laki, Mu Xiaojin berlari sambil menangis, memegang kepala Mu Changhai dari genangan darah dengan panik dan membungkus kepala Mu Changhai yang terluka dengan elemen air biru muda. Yun Feng mendongak dan melihat bahwa sudah ada lubang di kepala Mu Changhai. Darah mengalir dari dalam keluar dan sesuatu yang putih bahkan bisa terlihat. Yun Feng segera mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Mu Changhai sudah mati. 2. Kakak, bertahanlah di sana. Saya hanya memiliki Anda yang tersisa, saudara. Mu Xiaojin benar-benar bingung. Dia menggunakan elemen air birunya dengan putus asa, membuat dahinya dipenuhi keringat, tapi itu tetap tidak berguna. Mu Changhai berbaring diam di sana dengan mata tertutup. Wajahnya yang tampan penuh dengan noda darah dan tetesan air mata Mu Xiaojin yang mendidih. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya tiba-tiba saat tubuhnya tiba-tiba melintas dengan cepat dan berlari ke sisi lain jalan. Mu Xiaojin tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan Yun Feng sekarang.
Dia hanya memeluk kakaknya yang tidak bergerak dengan tercengang dan menangis sepuasnya. Tubuh Yun Feng telah sepenuhnya menyatu dengan kegelapan. Dia jauh lebih cepat daripada angin. Ketika orang yang membawa palu berlumuran darah hendak pergi, Yun Feng sudah mengayunkan tangannya dengan cepat dan menyambutnya dengan tinju yang ramping namun kuat. Orang itu jatuh ke tanah tanpa membuat suara. Kepalanya sudah hancur berkeping-keping. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Orang di depannya rupanya adalah orang yang membunuh Mu Changhai. Dia adalah prajurit level 5, sama seperti Mu Changhai. Mu Changhai mungkin tidak siap untuk serangan diam-diam. Ark, jeritan Mu Xiaojin begitu terang di gang yang agak kosong. Yun Feng menjadi cemas dan dia segera bergegas. Ketika Yun Feng muncul di depan Mu Xiaojin, sudah ada 5 orang dan mereka semua berada di sekitar level 5 dan level 6. Mu Xiaojin dikelilingi oleh orang-orang ini dengan ketakutan di matanya yang besar. Dia melihat sekeliling dengan panik, sambil memegangi Mu Changhai. Wajahnya ditutupi dengan jejak air mata, terlihat sangat berantakan. Xiao Feng, Xiao Feng. Mu Xiaojin seperti melihat penyelamat ketika dia melihat Yun Feng. Kelima orang ini segera berbalik ketika mereka mendengar teriakan Mu Xiaojin dan mereka melihat Yun Feng, yang memiliki ekspresi cemberut di wajahnya seperti seorang pembunuh. Beberapa dari mereka semua memegang senjata di tangan mereka, tetapi mereka tidak dapat menyakiti Mu Xiaojin tidak peduli bagaimana mereka memegang senjata, karena Yun Feng membentuk dimensi di sekitar Mu Xiaojin dengan kekuatan mentalnya. Kecuali ada pembangkit tenaga listrik dari level komandan di sini, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Mu Xiaojin benar-benar aman di bawah perlindungan dimensi ini. 5 orang menyerah dan Yun Feng juga melihat gadis itu duduk di kursi roda. Matanya yang kejam dan tatapan putus asa membuat hati Yun Feng terbakar amarah, mengamuk dengan ganas. Bitch, aku tidak percaya kamu cukup pintar. Anda tahu Anda harus bersiap untuk bertahan. Huangzu Yelian duduk di kursi roda dengan senyum jahat. Melihat Mu Changhai yang tak bernyawa yang terbaring di genangan darah dan sudah mati tanpa ada kesempatan untuk melawan, dia tertawa tanpa menahan diri. Hahaha, siapapun yang menyakitiku harus mati. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah yang pertama berakhir seperti ini. Pelacur ini akan menjadi yang kedua dan kamu akan menjadi yang ketiga. Huangzu Yelian berkata dengan kejam dengan banyak kegilaan dalam kata-katanya. 5 prajurit yang berdiri di samping Huangzu Yelian juga menatap Yun Feng dengan senyum ganas. Bab 245, Kehidupan untuk Kehidupan 4. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukan itu, masih sulit bagi wanita jalang ini untuk lolos dari kematian. Yun Feng, meskipun kamu adalah penyihir elemen ganda level 6, bisakah kamu mengalahkan prajurit level 7? Huangzu Yelian meringkuk bibirnya dan tersenyum. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya berjalan keluar dari kegelapan. Dia memiliki momentum yang kuat dan energi pertarungan level 7-nya meledak, yang membuat para prajurit di sekitarnya menyerah tanpa sadar. Yun Feng menatap pria yang berjalan keluar. Dia melihat tatapan khawatir Mu Xiaojin dan jejak air mata yang berantakan di wajahnya. Ketika dia melihat kepala Mu Changhai berlubang dan berlumuran darah di tanah, terutama wajahnya yang tenang yang tidak bisa lagi bangun, Yun Feng tiba-tiba tersenyum. Dia membalik tangannya saat tongkat dengan 6 lubang dan 6 kristal muncul di tangannya. Murid semua orang menyusut ketika mereka melihat tongkat Yun Feng. Huangzu Yelian meraih bagian belakang kursi dengan keras. 6 lubang dan 6 kristal. Yun Feng memegang tongkat di tangannya dan perlahan mengangkat mata hitamnya. Saya pernah mengatakan bahwa siapapun yang ingin menyakiti keluarga Yun harus melalui saya terlebih dahulu. Dan aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menyakiti teman-temanku. Mata Mu Xiaojin meneteskan air mata lagi. Dia melingkarkan tangannya di tubuh Mu Changhai, yang semakin dingin. Dia melihat wajah Yun Feng yang cemberut dengan air mata menggenang di matanya, dan di mata Yun Feng yang menjadi dingin dan kejam karena marah. Xiao Feng yang lembut dan hangat menjadi seperti ini karena dia dan kakaknya. Haha, jangan pernah memaafkan orang yang menyakiti temanmu. Saya akan melihat bagaimana Anda melakukannya. Huangzu Yelian menjerit. Prajurit level 7 itu menerkam ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi, tapi Yun Feng bahkan tidak melihatnya. Dia meremas tangannya di udara dengan tiba-tiba saat tangan besar tak terlihat meraih tubuh prajurit di pinggangnya. Seluruh tubuhnya melengkung tidak normal. Detik berikutnya,
Tubuh prajurit level 7 telah berubah menjadi potongan daging dan hujan darah bahkan sebelum dia mendekati Yun Feng. Ledakan. Tubuhnya meledak di udara. Hujan darah dengan potongan daging dan organ memercik ke tanah dan wajah orang lain. Huang Zuyelian duduk di kursi dengan tercengang. Dia menatap Yun Feng dan sudah terdiam. Bibirnya terus bergetar dan bergetar. Huang Zuyelian, aku ingin kamu mengembalikan kehidupan untuk kehidupan. Kamu ingin membunuhku? Huang Zuyelian mengulangi ini dengan getaran di suaranya. Kematian yang menyedihkan dari prajurit level 7 saat itu memberinya pukulan besar. Prajurit level 7. Dia terdistorsi seperti itu dalam sekejap dan bahkan tidak ada seluruh tubuh yang tersisa pada akhirnya. 5 prajurit lainnya benar-benar tercengang. Mereka hanya bisa muntah karena bau amis yang kuat. Beberapa wajah mereka bahkan ditutupi organ dan potongan daging dari tubuh prajurit level 7. Ketika mereka menyeka wajah mereka dan melihat hal-hal mengerikan itu, mereka tidak tahan lagi dan berlari ke sudut, muntah seperti orang gila. Saya selesai. Dia iblis. Dia seorang pembunuh. Seorang prajurit menatap Yun Feng dengan ketakutan di matanya saat dia berteriak. Dia tidak peduli dengan yang lain lagi dan melarikan diri. Yun Feng menatapnya dengan dingin. Dia membiarkan prajurit itu melarikan diri. Kepala orang yang membunuh Mu Changhai sudah meledak karena pukulannya. Orang-orang ini cukup beruntung. Jika mereka telah menyakiti Mu Xiaojin, mereka juga tidak akan bisa lolos dari takdir kematian. Prajurit lain tidak berani lari pada awalnya. Mereka takut Yun Feng akan membunuh mereka karena marah jika mereka melakukannya. Namun, ketika mereka melihat salah satu prajurit berhasil melarikan diri, yang lain segera mengikutinya satu demi satu. Mereka langsung berguling, merangkak dan lari. Mereka bahkan berteriak sambil berlari, "Tuan Yun Feng, gadis itu memerintahkan kami untuk melakukan hal-hal ini. Kami sama sekali tidak menyakiti gadis kecil itu. Tuan Yun Feng, jika kamu harus membunuh seseorang, bunuh psikopat itu. Kamu idiot, kembali ke sini. Kembali ke sini." Huang Zuyelian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah ketika dia melihat beberapa prajurit melarikan diri dengan putus asa. Dia berteriak seperti orang gila, tetapi orang-orang ini bahkan tidak melihat ke belakang dan segera menghilang. Huang Zuyelian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia duduk di kursi roda sambil terengah-engah. Karena tempurung lututnya terluka oleh Yun Feng, Huang Zuyelian tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Dia hanya bisa duduk di sana dengan tubuh yang lemah. Dia masih sedikit percaya diri sebelumnya. Namun, ketika prajurit level 7 meledak karena pukulan Yun Feng, ketakutan muncul dari lubuk hati Huang Zuyelian. Dia ingin lari. Ketika para prajurit itu berlari, dia ingin menggerakkan kakinya dan berlari. Masalahnya adalah dia tidak bisa melakukannya sama sekali sekarang. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika Anda tidak memprovokasi saya dan melukai saya terlebih dahulu, bagaimana mungkin saya melakukan ini kepada Anda? Ya, itu betul. Anda menyerang saya lebih dulu. Jika Anda ingin seseorang untuk disalahkan, salahkan diri Anda sendiri. Huang Zuyelian berkata dengan bibir gemetar dan otaknya benar-benar kacau. Aura kematian yang dalam mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi menemukan bahwa keberanian sekecil apapun telah menghilang. Dia berbicara tanpa berpikir dan sepertinya mencari alasan baginya untuk keluar dari situasi setelah itu. Dia terus berteriak putus asa. Yun Feng menatap wanita ini dengan dingin. Wajahnya sepucat selembar kertas sekarang dan tubuhnya gemetar terus-menerus di kursi roda. Yun Feng bisa melihat bahwa dia akhirnya takut. Dia akhirnya tahu apa itu ketakutan dan dia akhirnya tahu orang apa yang tidak bisa dia provokasi. Namun, semuanya sudah terlambat. Mu Changhai sudah mati dan dia juga harus mati. Dia harus mati. Yun Feng tidak mengatakan apapun padanya. Dia dengan lembut melambaikan tongkat di tangannya saat serigala raksasa dengan tubuh yang sepenuhnya merah muncul di depannya. Ketika serigala api muncul, suhu di udara tiba-tiba naik beberapa derajat. Mu Xiaojin, yang diselimuti oleh kekuatan mental Yun Feng, tidak terluka sama sekali, tapi Huang Zuyelian terluka. Bagaimana dia bisa menahan elemen api Yun Feng dari level komandan dengan kekuatannya sebagai prajurit level 5? Yun Feng benar-benar marah. Dia sangat marah sehingga dia tidak ingin menyembunyikan kekuatan aslinya lagi. Elemen api dari level komandan muncul dan membakar semua yang ada di sekitarnya. Yun Feng menatap Huang Zuyelian dengan dingin.
Dia tidak akan membunuh psikopat ini dengan cepat. Dia harus menyiksanya perlahan dan membiarkan dia benar-benar mengalami apa itu ketakutan, dan apa itu kematian. Ark, pakaian Huang Zhu Yelian tersulut oleh elemen api. Setelah suhu yang mengamuk membakar pakaiannya, itu terus menembus kulit Huang Zhu Yelian. Huang Zhu Yelian berteriak. Jeritan ketakutannya seperti tangisan burung gagak, membuat hati orang-orang bergetar.